dengan rahmat rahim Allah Subhanahu wa taala bauronyo getanyo kamrumpaklah dengan hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari di mana dunianya bercahaya, walhal di saat itu terjadi gerhana, tapi nanggro bercahaya, nanggro Mekah sana, karena lahirnya junjungan kitanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana api sembahan urung-urung Kisra saatnya padam dengan sendirinya. Urolahi Nabi sallallahu alaihi wasallam, api sesembahan urung Kisra yang dijadikan uro yang sangat berbahagia bagi katanya umat, karena dengan kelahiran beliaulah maka terbitlah cahaya, tenggelamlah kegelapan. Cahaya hidayah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gujuk syariat bak beliau dikenalkan kepada katanya agama Allah Taala, sehingga katanya urunyo kata turi Allah Taala, Tuhan yang selayak ji katanya sembah, yang tiada Tuhan melainkan Dia. Syariat agama yang menyebabkan kita yang selamat dari azab Allah untuk selama-lama. Hadirin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, jikalaulah bukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Adam hana gugat. Ketika Nabi Adam dikeluarkan oleh Allah Ta'ala dari surga dan ditempatkan di atas muka bumi, maka bertahun-tahun dalam tabur riwayat 40 tahun Nabi Adam gemu gelaki ampun ba Allah Ta'ala, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kamu mendalimi diri kamu ya Allah. Gemu laju-laju gebegah sampai-sampai seandainya gekumpulkan air mata Nabi Adam dengan seluruh mata anak getanyo anak Adam memandung dari sejak Nabi Adam saatnya anak Nabi Adam sampai urut kiamat tiba, gekumpulkan seluruh air mata anak cucunya, gebandingkan dengan air mata Nabi Adam, mantengle air mata Nabi Adam. Saking merasa bersalah di hadapan Allah Ta'ala, menangis begitu rupa. Nah, padahal taklah bacut. Tapi karena merasa bersalah kepada sesuatu yang menyebabkan dia begitu cinta kepadanya, kepada zat yang sangat dekat kepadanya, yang sangat mencintainya, sehingga begitu berbuat sedikit kesalahan merasa salah datang. Maka jemaah yang berbahagia, setelah bertahun-tahun Nabi Adam gemuk, terucap oleh Nabi Adam alaihi salam, wahai Allah, berkat Muhammad ampunkan aku. Maka gekun oleh Allah Ta'ala, wahai Adam, tu yang maksud Muhammad. Maka kala Nabi Adam, wahai Allah, ketika aku di dalam surga, aku melihat di atas arasmu tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku berkeyakinan tidaklah ada seseorang yang lebih mulia
yang namanya bersanding dengan namamu kecuali Muhammad. Maka kata Allah Ta'ala, wahai Adam, seandainya bukan karena dia, engkau pun tidak kujadikan. Saking mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah Ta'ala yang Allah panggil dengan nama kesayangan. Dalam Al-Quran hana Allah Ta'ala, wahai Muhammad, hana nekala memandung ayat Quran, ya Muhammad dalam Quran hana. Tapi nabi-nabi yang lain gehe langsung oleh Allah Ta'ala, ya Isa, ya Musa, ya Ibrahim, ya Yahya, ya Adam. Nah, ayat yang berkenaan langsung dengan panggilan langsung kepada nama kepada nabi-nabi yang lain. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekasihnya hana mutabah ayat yang gehe, wahai Muhammad. Nah, dalam ayat Al-Quran yang tersebut nama Muhammad tapi bukan nama panggilan, berkaitan dengan dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma Muhammadun illa rasul, tidaklah Muhammad itu melainkan seorang utusan Allah Ta'ala, berkaitan dengan agama. Saking mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hana gehe langsung wahai Muhammad hana. Kedudukan begitu mulia di sisi Allah Ta'ala. Maka jemaah yang berbahagia, patutlah uronyo, sepatutnya bak uronyo getanya merasa bangga menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat terdahulu gelake je umat Nabi 2 rakaat sembahyang getanya akhir zamannya sama dengan 70 rakaat sembahyang orang terdahulu. 70 tahun, bukan 70 rakaat, 70 tahun sembahyang orang terdahulu. Maka dia umat terdahulu pingin jadi umat Nabi Muhammad karena punya kelebihan. Umat terdahulu rajin-rajin di ibadah berpuluh-puluh tahun tu bersujud, tapi goh jid damang surga punya umat Nabi Muhammad goh damang surga. Datang paling akhir, masuk surga paling awal. Urut lain deng mentang lama tauro terjengkelnya pada Malaysia. Umat-umat terdahulu ibadah rajin-rajin, banyak-banyak, nyan 80 tahun bersujud mentang hana rejak tahu hana makan minum. Uronyo gunanya tu mayang 5 hotel, obihnya je jauh belang, habisnya je kawin, je MMN urina, je jauh belang, jauh kebun, jauh pasar, ya. Tapi masuk surga paling awal. Maka cemburu umat terdahulu gelake, ndeh kamu mentang je ke umat Nabi Muhammad. Malah nabi ngelake je ke umat Nabi Muhammad. Dalam riwayat disebutkan Nabi Musa pernah gelake je ke umat Nabi Muhammad. Nabi Isa pernah gelake je ke umat Nabi Muhammad. Maka dalam Al-Quran gejuk kelebihan oleh Allah Ta'ala karena gelaki aja ke umat Nabi. Dalam Quran disebut nama Nabi Musa paling banyak. Yang kita baca Quran Musa tiada pada buku halaman karena Musa lah, pada buku halaman karena Musa lah. Cerita paling le. Dan begitu juga Nabi Isa, gebegah tengah akhir zaman menjelang kiamat akan turun untuk meluruskan agama, untuk membinasakan salib, untuk membunuh babi-babi dan meluruskan akidah orang-orang Nasrani bahawa dunkan Tuhan Nabi Isa. Tuhan Allah dipakat oleh Nabi Isa orang-orang Nasrani zaannya untuk tamang Islam. Maka dipenuhi oleh Allah Ta'ala keinginan Nabi Isa di akhir zaman. Bukan jadi umat Nabi, tak salah.
tapi dipenuhi untuk turun di akhir zaman, meluruskan akidah umat Nabi Muhammad SAW. Sehingga ramai saatnya urung-urung Nasrani zaman Islam. Maka jemaah yang berbahagia, sepatutnya kita bangga jadi umat Nabi. Bangga. Maka implementasi kita bangga dengan kelahiran Nabi SAW, merasa bersyukur. Syukur yang secukur-syukur dia dengan kehadiran Nabi SAW itu muka bumi. Maka jemaah yang berbahagia, dalam kesempatannya tidak hanya semata-mata kita galak dengan kelahiran Nabi SAW, tapi syariat Nabi SAW harus kita amalkan. Karena jemaah yang berbahagia, Abu Lahab paman Nabi, tabohyah dengan ayah Nabi, paman. Ketika getupu budak awaknya gebar berita, wahai tuan, Aminah sudah melahirkan anak laki-laki. Nyan gegop-gop garang, tunang tak dah. Seketika yang gekun mak budak, uronyo kah lumpuh bebas. Gara-gara senang laganya rupa jamaah yang berbahagia, dalam hadis disebutkan setiap hari Senin, kerana Nabi lahir baru Senin, setiap hari Senin adab ke Abu Lahab diringankan. Gara-gara senang dengan diterima kelahiran Nabi SAW, bahagia, bangga datang, lahir keponakan. Cuma jemaah yang berbahagia ketika Abu Lahab tahu Muhammad membawakan agama baru, di saat itulah dia berontak. Berontak hari lima, apakah Tuhan dulu tabuk Tuhan dulu lagi hana selesai masalah. Letuh 60 bahawa Tuhan hana selesai masalah, pakat Tuhan tabuk hana mungkinnya kepungan kumonro. Hujat, mencaci, gemaki. Walhal ketika lahir begitu bangga sekali. Maka tanya jemaah yang berbahagia, baik lagi Abu Lahab, wate upacara maulud memperingati hari kelahiran Nabi, memegah-megah, bangga-bangga. Tapi bertemu dengan syariat agama Nabi, katanya hana ruh dalam. Nyo cukup le kadang-kadang jemaah yang berbahagia, kadang nanti nak tempat lain. Di hari peringatan Maulid kepada Nabi SAW, mantengna urang hana kemayang dengan alatan kudo baje bak cawa kuah. Nyo pura bahagia urang lagi nyo urang relah agama. Mungkin dengan alasan kaurinya kata tak tenang Nabi, tapi syariat Nabi kata injak-injak. Mungkin. Mungkin yang berharap syafaat dari Rasulullah dengan tak berkauri, tapi syariat yang Nabi ba kata injak-injak. Bangga pun, hana beban pun udah dengan sembahyang. Biasa betul. Kadang-kadang jamaah yang berbahagia perlunya bertanya koreksi baca-baca. Mau tak peringati Maulid kepada Nabi SAW, berani kita yang tati kami. Hantip kauri bak melakang, hantip kauri belangang bak melakang. Tati kami lo untuk tak undang jami berami. Tapi giliran hotel kurban tak berkah kita yang mana mampu. Giliran hotel lahian untuk pegang akikah, tak pegang kata yang hana mampu. Padahal je lebih utama kata yang anggapnya hana sepele. Nyo sama sebenarnya galak hotel lahir tapi bertemu dengan syariat kata yang hana ruh di dalam.
Bek dah bergaduh lagi Abu Lahab tapi toto lagi nyalah. Hantip galak tapi syariat Haruna kata yang di dalam. Pakriban Nabi sembahyang 5 buah wadah secara berjamaah walaupun kembak masjid. Kadang-kadang Nabi dalam perjalanan gehe bila bihal istirahatkan kami. Maksud istirahatnya ke pakai azan, maksudnya azan sembahyang berjamaah dalam perjalanan walaupun kekasar tapi tetap berjaga jamaah. Dalam perang sekalipun, perang berkecamuk, tetap berpegat saat sembahyang secara berjamaah. Nah, sembahyang khawatir dalam keadaan perang itu ada cara sembahyang tersendiri. Tapi kepurna untuk berjamaah saking dijaga aja jamaah. Begitulah yang Rasulullah ajarkan. Bek nanggap sepele, bek nanggap yang bahagia, nyata urung yang kengkeng imam dan Tuhan aruh dalam. Tidak demikian. Ngetanya umat Nabi. Ambil syariat Nabi dengan sepenuhnya. Ma'atakumur rasul fakhuduhu wa ma'nahakum anhu fantahu. Apa-apanya Nabi banyak mamandum ni cak bek pilih-pilih ni lah galak-galak mantan sesuai dengan nafsu. Oh nyopa, oh nyohan apa, nyoh ada zaman, ada ketinggalan zaman batu, zaman bahala. Ini nak cocok dengan damunya, dia mengodarin. Yang Nabi banyak sesuai dengan zaman sampai dunia kiamat. Hana istilah ketinggalan zaman, hana cocok dengan damunya, damun batu zaman. Punya Nabi ba mat memandu, cek memandu. Dan pun yang Nabi larang, tinggalkan semuanya. Hana istilahnya jamu gelarang karena alasan begini, nyoronya kah begini. Tidak demikian. Pasti ada mudaratnya ketika Nabi larang. Maka jamaah yang berbahagia dalam momentum katanya memperingati Maulid kepada Nabi SAW, mari tingkatkan perasaan katanya mahabbah kepada Rasul. Dengan menunjukkan diri kita betul-betul cinta ke Nabi. Tidak hanya sekedar kandoli, tapi betul-betul menunjukkan ada cinta kepada Nabi dengan mengamalkan syariatnya. Mengamalkan syariatnya. Baik tak abaikan. Urung menyebut galak, nyata kalian menyebut galak. Dumpu ikut, walaupun nak hanayu ikut. Yang tak kalah anak muda yang galak ke main bola, yang awak main bola keriting, keriting je. Awak icet, icet je. Itu wajah bekah tu je. Yang pemain bola ke artis, ke penyanyi, pun ngaji ibu-gat. Ibu-gat tattoo ibu-gat je. Ibu-gat draga rumpungu je. Hana orang ke kemenan. Ikut-ikut artis. Dia ingin menampakkan bahawa aku ini cinta, aku ini suka kepada artis pula, kepada pemain bola pula, yang babak bintih yang tipek gambar-gambar artis-artis yang jigala, pemain bola bintang filem dan sebagainya. Dengan jigala tipek tu, saking galak, pungai pegat, ikut memandu, ingin membuktikan bahawa dia betul suka. Buhuronya kita yang tak bergaduh suka ke Nabi dengan alasan tengah bertumai syafaat Nabi. Pernah lagi anak muda yang galak ke artis, malah salah-salah kata yang cuma tahu pen pitan. Jadi tidak salah ketika orang mengatakan aku cinta kepada Nabi, ingin berpenampilan seperti Nabi. Karena salah, karena memang seperti itu tuntutan jiwa. Ingin berperawakan lagi perawakan Nabi. Nabi menjanggut menteri, goknya menjanggut. Karena salah ketika hati dia ingin mencintai kehidupan Nabi SAW. Ketika Nabi pakriban pakaian Nabi, pakriban kehidupan Nabi, ingin
ingin dicontoh-contohi. Tidak salah ketika dia ingin membuktikan cintanya kepada Rasulullah. Nah, terdera urang jamaah yang berbahagia ketika lewat satu tempat dikala Rasulullah tunduk karena dapat kaya Rasulullah manyang becut. Nadin kaya getunduk urang ileko pana gekala Nabi tunduk banyak getunduk cik hanam pun tunjuk mesti drum pakan tunduk kita yang lewat ilekot lah ukala Nabi bunuh getunduk Nabi getunduk nak baik kena din kaya drum karena lu memang ingin buka Nabi buka menyorong katanya orang ni karena menantat agama yang batal katanya agama kan harus lagi nyantat. Suatu saat ketika yang lain lewatlah tempat yang sama bak kaya hanale tapi tinggal konya Nabi yang pernah getunduk tina lewat tina getunduk lah ikhlas murid konya pakan tuan syekh nak tunduk tina zaman Nabi pernah getunduk tina yang kengken agama. Mudah tak fikirnya kengken agama kan tidak harus seperti itu. Tapi jamaah yang berbahagia begitulah ingin menampilkan rasa sayangnya, rasa cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gekoh boh timan. Hana gitu cara plak. Karena hantom gekala Nabi plak. Boh timan bru. Semangka. Maka hana gadah ke baju, butang-tang lebat urung ke depan Nabi geprok. Nyakangkan ibadah. Tapi bakal harus lagi nyantat. Yang katanya orangnya karena merasa dro mutu hanatat mengikat dengan agama Allah Ta'ala dengan Nabi SAW karena meruhunan tak lah tak pernah ketika je. Yang penting atau wujud baju. Ini kan hari lah tak pernah hari nyong je lah pernah hari je. Hana tak tuh dah baju atau tu orang je. Kan tidak harus demikian. Nyanyi batal katanya batal urung gelah. Hana mengikat hak Nabi. Ibnu Mas'ud paling hana galak baju boh labu. Maka ketika dia dengar berita Rasulullah suka boh labu, maka ke mulai uronyo makanan yang paling lu galak boh labu. Padahal kau yang paling lan baju boh labu. Ketika kita pun Nabi paling galak boh labu, geproklamirkan diri mulai uronyo makanan yang paling lu galak boh labu. Tak berhalang tanya ke hana menandat. Kenapa ke beda perasaan katanya dengan perasaan orang yang butuh-butuh cinta ke Nabi. Beda. Genanya hana menandat kerana memang hana mengikat tangan Nabi. Cuma katanya raya harapan mentang dengan mudah-mudahan tu mencapai harapan ubiraya. Cinta ubedu. Maka jemaah yang berbahagia, mari sama-sama kita tingkatkan keimanan kita, yang tingkatkan cinta kita kepada Rasulullah dengan amalkan syariatnya. Sembahyang 5 waktu baik tinggi menyajib secara berjamaah. Kemudian mahabbah dengan sesama, perkeriban akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik hanya bukan mentang ikut Nabi akhlak Nabi kita hana. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ba'dra wahai Muhammad na akhlak yang paling agung tak tahan. Akhlak agung tak tahan. Urung caci, urung maki, urung rong ngambate, urung pegah tukang sihir, urung pegah tukang syair. Hana kebalah dengan doa keburukan, hana ke caci, hana ke hujat, hana ke tumpah. Tapi ke doa ya Allah ni beri hidayah maklun. Dia hana itu tolong. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Hana ke tumpah-tumpah, buji ke batin, buji ke tangan, buji ke hana. Malah ketika nak uru-uru Yahudi lewat dalam keadaan meninggal, mati, Nabi gedeng hormati manyet. Sambil gemuk mau tetep di mata. Maka kekelas sahabat wahai Rasulullah, itu kan mayat orang Yahudi, ku pun menghormati. Maka kebegalah Rasulullah, satu lagi umatku sudah
binasa dan mengelan neraka. Teteh Nabi. Uronyo katanya yang nak mati orang kafir tak grup-grup tenang. Perasaan Nabi hana katanya. Malah yang ramai yang mati dalam keadaan kafir mungkin tak bahagia yang dia atau neraka. Yang nadra tak mudu. Kaitan mula neraka. Tak sumpah serapah yang dia. Dalam momentum memperingati kelahiran Nabi, ambillah akhlak Nabi. Mulia datang, agung datang. Mana orang kafir lagi Rasulullah menjadi dengan sahabat-sahabatnya pakai balon. Dengan sesama orang iman pakai balon Rasulullah. Luar biasa. Anakku bacut. Anak berupatin bacut. Makanya dalam agama adu dombanya penyakit paling raya. Dosa aja. Gak ancam dengan neraka. Adab. Orang pegah-pegah berugopnya adab. Habis bandung amai karena cerita keburukan orang. Juga kuno oleh Rasulullah supaya kita akhlak. Ketika orang-orang kafir mentang disayang oleh Rasulullah laganya rupa. Apalagi dengan orang-orang yang beriman. Maka sudah sepatutnya kita saling menyayangi, saling mengasihi, saling tolong-menolong. Berakhlak dengan akhlak yang agung, yang mulia, yang disenangi oleh Rasulullah SAW. Lu rasa demikian, mudah-mudahan